Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeki Maulana Alamsyah dengan NPM 251000090. Saya dari kelas C. Saya bersama teman saya. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kafi, NPM saya 25117. Saya sama dengan J, kelas C. Oke teman-teman, jadi kita di sini bakal bahas hukum kolonial versus hukum rakyat di zamannya VOC waktu zaman dulu. Nah teman-teman, pernah nggak sih kepikiran bahwa kalau di masa lalu itu ada sebuah perusahaan bisa punya kekuasaan yang kayak negara? Wah, menarik sih ini. Dia bisa perang, dia bisa bikin undang-undang, bahkan menghukum rakyat di negeri orang. Semua dengan dasar hukum yang katanya sah. Katanya ya teman-teman. Baik. Itulah yang terjadi waktu VOC atau bisa disebut Federation Ost-Indies Company berkuasa di Nusantara dari tahun 1602 sampai 1799 teman-teman. Tapi hukum di masa itu bukan soal keadilan, lebih ke soal siapa yang punya kuasa buat nentuin aturan mainnya. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen pertama. Teman-teman pernah dengar nggak yang namanya hak oktroy dan hukum sebagai alat monopoli? Kebayang nggak ada sebuah perusahaan swasta dari negara lain yang dikasih yang namanya hak oktroy, semacam izin istimewa dari Belanda. Dengan hak ini, mereka tuh bisa nyatakan perang, bikin perjanjian dengan raja lokal, bahkan cetak uang sendiri. Wah, kebayang nggak tuh teman-teman betapa saktinya perusahaan ini? Emang sih VOC di masa Bayangin itu. aja, perusahaan ini perusahaan dagang, tapi punya wewenang kayak negara teman-teman ya, seperti yang kita omongin di awal. Hukum di tangan VOC jadi alat buat kontrol ekonomi dan rempah. Misalnya lewat kebijakan Hongi Tosen, yaitu pelayaran patroli buat ngecek siapa yang jual rempah tanpa izin VOC. Kalau ketahuan, kapalnya bisa dibakar teman-teman. Dibakar teman-teman kapalnya. Tanamannya dimusnahin lewat hak ex parte. Jadi hukum waktu itu bukan buat lindungin masyarakat, tapi buat jaga monopoli rempah, pala, cengkeh, dan kopi biar harganya tetap tinggi di pasar Eropa teman-teman. Betapa jahatnya ya mereka teman-teman. Bahkan perjanjian dengan kerajaan lokal kayak perjanjian Bogaya di Makassar seringkali penuh pasal yang merugikan pihak lokal. Semua sah secara hukum tapi jelas gak adil teman-teman. Itu yang terjadi di masa VOC teman-teman. Begitu dia memonopoli pasar, padahal itu di negeri orang, dia bahkan bisa memonopoli di negara orang. Perusahaan ya itu bukan negara ya. Tapi yang keren teman-teman, masyarakat Nusantara itu nggak diem aja ketika negaranya atau kerajaannya diinjak-injak oleh warga asing. Salah satu bentuk perlawanannya muncul lewat hukum maritim Amanda Gapak dari kerajaan Goa di Makassar teman-teman. Jadi sebelum VOC datang tuh hukum ini udah ngatur pelayaran, perdagangan, dan tanggung jawab pelaut. Lengkap banget buat ukuran pada masa itu. Nah, ketika VOC berusaha menindas lewat hukum kolonialnya, pelaut dan pedagang lokal tetap mempertahankan hukum maritim mereka teman-teman sebagai simbol kedaulatan. Solid banget ya dulu ternyata bangsa Indonesia. Jadi selain itu tuh hukum adat dan hukum Islam juga tetap dipertahankan di banyak wilayah. Jadi VOC terpaksa mengakui sebagian aturan adat atau pengadilan agama pada era itu. Nah, tapi cuma selama nggak mengganggu kepentingan dagang si perusahaan VOC ini. Nah, begitu kepentingan ekonomi tersentuh hukum adat ini langsung dikesampingkan. Ironis ya, hukum yang katanya universal tapi cuman berlaku kalau cocok sama dompetnya VOC. Waduh, kacau banget bukan teman-teman. Tapi kita mempunyai perlawanan teman-teman. Kita sedang dimonopoli oleh VOC, tapi kita tidak tinggal diam. Tentu ya, kita ngelawan ya. Tidak tinggal diam teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat teman-teman, hukum daerah VOC itu bukan alat keadilan, tapi alat buat kekuasaan teman-teman, kekuasaan buat bangsa Barat.
Tapi di sisi lain masyarakat kita juga nunjukin bahwa hukum bisa jadi alat perlawanan teman-teman lewat adat, Islam, dan nilai maritim tetap bertahan walau dijajah. Jadi kalau kita bicara soal hukum sekarang, penting buat ingat pelajaran dari masa itu. Ketika hukum lepas dari moral dan nurani, ia bisa jadi alat penindasan yang sah teman-teman. Hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan memperkuat yang berkuasa. Wah, kayak negara mana itu teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman, seperti perkataannya Bung Karno kala itu adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bahwa jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, kita tuh harus tahu Indonesia pada zaman dahulu kala itu bagaimana sebelum terjadinya sebuah negara. Bahkan kita pernah dijajah oleh sebuah perusahaan asing dan Sampai beberapa negara juga ya, sampai beberapa negara, dan hari ini, tepatnya hari ini, kita merdeka. Hidup Indonesia. Hidup. Nah, sekian teman-teman, Obrolan sejarah kita hari ini tentang VOC. sejarah sedikit singkat dari kita berdua mengenai VOC pada kala itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa nangkap poin-poin yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau kita masih agak terbata-bata atau banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih you, teman-teman. See you next video.